Tumbuhan dan kehidupan. Tentang kesabaran dalam pengharapan. Kesabaran dalam pengharapan adalah suatu tujuan hidup yang bijaksana. Sebab siapapun akan bergaul erat dengan kesabaran. Kesabaran timbul dari dalam hati, diketahui pikiran dan disalurkan melalui naluri keinginan untuk mengerti bahwa Tuhan itu baik dan benar. Kesabaran itu sama seperti tumbuhan dalam proses pertumbuhannya, bahwa secara pasti ia akan bertumbuh perlahan-lahan hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Sama juga pengharapan yang diimpikan akan tumbuh secara perlahan di dalam hati hingga ia terpupuk, dan akan mencapainya dalam kehidupan nyata bila sudah waktunya. Terkadang pengharapan itu membuat putus asa karena kesabaran kita tak terpupuk dengan benar. Sebab di dalam pengharapan, iman kita tidak bertumbuh sesuai yang dibenarkan Tuhan. Itulah tumbuhan bila ia tumbuh dengan suburnya, berarti ia telah berada pada posisi tumpuan yang baik. Pengharapan datang bukan karena kemauan sendiri yang menghendakinya, namun karena Tuhanlah yang mengadakannya. Iman manusia berbeda-beda, dari yang tertinggi sampai yang terendah, demikian pun pengharapan akan berbeda-beda. Sesuai maksud dan tujuannya untuk masing-masing pribadi. Tuhan itu adil untuk semua manusia dan segala hasil ciptaannya, masing-masing dengan kekurangan dan kelebihannya yang akan saling membutuhkan, dan saling ketergantungan. Terkadang kita merasa keadilan Tuhan itu jauh daripada kita karena keputusasahan, namun sebenarnya itulah keadilan untuk dunia. Manusia yang adalah penguasa kehidupan, ia harus mengerti mengapa masih ada penderitaan dan air mata. Perlu diketahui bahwa perjuangan untuk menuju kebijaksanaan hidup butuh proses yang dahsyat. Dan proses itu adalah proses Tuhan untuk membentuk manusia, dalam sifat dan perilaku secara menyeluruh. Bukan hanya untuk segelintir orang, karena semua manusia wajib selamat. Yesus adalah gembala domba, manusia juga adalah penggembala domba yang tak akan membiarkan satupun tersesat dan punah. Air dan kehidupan. Tentang arus kehidupan. Jadikan hidup ini seperti air yang mengalir, namun tetap terfokus pada setiap peluang dan kesempatan yang ada. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun kekurangan tak akan membawanya ke tingkat kejatuhan yang dahsyat. Karena kelebihan yang dimiliki, memiliki potensi yang cukup kuat untuk mengangkat kekurangan itu bila terjatuh. Air sangat bermanfaat untuk segala kebutuhan. Demikian juga kehidupan manusia akan saling menguntungkan satu sama lain. Inginkah dirimu mengatakan, jalanku adalah jalanku sendiri, bukan kehendak Tuhan? Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah hidup manusia, namun manusia diberikan wewenang untuk menentukan jalan mana yang akan dipilihnya. Pilihan itu harus terfokus kepada jalan kebaikan hidup yang tidak menguntungkan diri sendiri. Arus kehidupan ini terkadang terasa seperti badai yang menghantam. Namun jangan sampai dijadikan sandungan terberatmu. Karena peristiwa yang menimpa hidup setiap manusia, ada tujuan saat itu juga dan masa depan. Air kehidupan di dalam Yesus mengurapi setiap insan. Entah diterima dan tak diterima. Karena Yesus yang berkuasa atas tubuh manusia. Ingatlah bahwa Adam dan Hawa yang melakukan dosa, namun menjerumuskan seluruh manusia masa depan ke dalam dosa. Demikian pun Yesus sebagai penebus dosa manusia. Ia menebus semua manusia. Kita menjalani hidup saat ini maupun saat yang akan datang ada tujuannya. Kita sedang dalam perjalanan menuju masa depan yang gemilang, yakni kehidupan yang kekal. Semua manusia, entah orang baik maupun orang jahat, semuanya akan tiba di tempat tujuan kekal itu. Karena Yesus penyelamat manusia. Kecapi kemuliaan. Tentang nyanyian kegirangan. Nyanyian sorga mulai terdengar. Dari ufuk barat ke ujung selatan. Dari perkemahan sampai kediaman yang membisu. Membuat mata mulai terpikat. Terpana dalam keadaan sorga. Angin dan air berpapasan. Membuat dunia semakin merana. Menjadi sekonyong-konyong Tuhan tak berarti lagi. Tuhan berikan segala keindahan, kemegahan, keceriaan, kemampuan.
mengertikan apa yang belum dan akan dimengerti. Seruling bambu dan kecapi mulai berdentang dan bernyanyi riang. Di alam fana hidup manusia harus dimengerti, dari mana asal mula dan dari mana asal usul. Bimbingan masa depan diri telah tertuai. Bunga-bunga bermekaran karena sudah saatnya. Imannya mulai bertumbuh bila mulai mendalami dengan penuh sukacita. Aminkan diri dalam segala perbuatan kebaikan. Karena kamu ada untuk Tuhan dan Tuhan hadir untukmu, dan untuk semua.